jangan bunuh mimpimu, sebab kalau kau akan bunuh, ia hanya sekedar pingsan dan dia akan bangkit dalam bentuk penyesalan di hari tua. Jadi pernah nggak dengar orang tua gini? Dulu om itu udah jadi tentara kayak gitu tuh. Udah saya. Ya berarti om itu selama ini nggak memperjuangkan impian om kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairul di channel YouTube saya Khairullah Mustafa. Kali ini saya collab dengan salah seorang sahabat saya, Bang Mitra, terkait dengan produktivitas ya di tengah pandemi. Jadi meskipun ada banyak kendala yang membatasi kita untuk tetap kreatif, tapi pastikan kita tetap berkarya di tengah pandemi tersebut. Nah, di samping saya sudah ada seorang kreator muda. Beliau bekerja di salah satu perusahaan BUMN berplat merah, perusahaan telekomunikasi media, dan beliau juga memiliki PH sendiri. Kalau kalian tahu Kimi Production, kalian bisa lihat, cek di Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Beliau menyediakan jasa video editing, beliau juga menyediakan jasa fotografi dan segala hal yang berbau dengan sinematika. Apa kabar Bang Mitra sore ini? Alhamdulillah baik, Abang Dake. Apa kesibukan kali ini? Sibuknya pastinya nggak jauh dengan laptop, edit aja. Meski di tengah pandemi, gimana? Apa yang abang rasakan sebagai seorang video editor? Kalau dari seorang editor ya justru makin padat. Karena orang banyak di rumah aja, sibuk mau ngapain. Dan ketika orang udah di rumah aja, aktivitasnya itu lebih banyak orang main di laptop, smartphone, TV, dan media hiburan lainnya. Salah satunya ya saya tuh ngedit. Oh ya, saya lupa mengabarkan kalau kita sekarang berlokasi di salah satu desa wisata di Kabupaten Deli Serdang ya. Kalau dari Medan sekira 30 menit. Dan untuk sampai ke sini jalanan aksesnya sudah mudah. Dan di sini juga sangat indah kalau di masa panen ya. Recommended kami bulan 12 nanti kalian bisa kemari, kalian bisa melihat pemandangan yang hijau. Dan sekarang sawah tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tapi sawah juga bisa digunakan sebagai objek wisata. Iya, 2 kali ya. Dalam 1 tahun itu 2 kali. Ya. Kalau kata ibu tadi. Jadi kita mulai saja. Kali ini temanya adalah tetap produktif di tengah pandemi bersama Abang Mitra. Bang Mitra, sampai ke tahap ini abang sudah punya PH sendiri, abang sudah punya karyawan sendiri, bahkan juga abang tetap bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Pernah nggak abang mengambil satu resiko untuk membangun Kimit Production, membangun brand image, ngedit bareng Mitra? Terima kasih. Oh pernah dong Abang Dake. Jadi resiko yang paling berat itu adalah manajemen waktunya. Manajemen waktu ya. Itu paling berat kali. Manajemen waktu yang sampai sekarang pun masih proses belajar. Bayangkan ya, pagi dari rumah tuh kerja, kalau misalnya sebelum pandemi sampai malam, belum lagi nanti Sabtu Minggu jatahnya Kimit Production. Selama pandemi full ini antara Kimit. Jujur waktu di pandemi 5 bulan Kimit Production vakum juga, karena memang kena dampaknya kan juga. Maka itu fokusnya itu di kantor saya tuh kan, di kantor telekomunikasi plat merah yang Anda bilang tadi. Ya, orang semua udah tahu. Mungkin sebagian nggak tahu. Nah dari situlah gila-gilaan. Kami punya kerja bukan 1 kali 20, bukan 1 kali sampai dari jam 7 sampai jam 5, bahkan malam kita juga kadang tiba-tiba dapat requestan ini karena minta tolong buat kegiatan-kegiatan yang berbau digital. Maka kami mau nggak mau kan kami paksa push orang-orang di atasnya itu ke kami, jadi kami kena juga tuh. Ya alhamdulillahnya nggak kena potong gaji. Alhamdulillahnya di situ. Karena kerjanya banyak PHK, banyak. Iya kan? Potongan. Dari bulan 3 itu sampai sekarang kami belum masuk. Tapi ya itu syukurnya di rumah kerjanya, main editannya tetap di rumah, dan kami nggak dipotong gaji. Memang waktu sendiri itu sangat penting ya bagi seorang muslim. Ada salah satu mahfuzat atau kata mutiara menyebutkan bahwa al-waktu kasaif in lam taqta'hu kata'aka. Waktu adalah pedang.
Jika kamu tidak memotongnya, maka dia yang akan memotong. Atau dalam istilah sekuler kita mengenal time is money, waktu adalah uang. Saya sendiri juga ketika selesai S2 ada begitu banyak pengorbanan lah yang kita ambil, ada begitu banyak resiko, take risk istilahnya. Apa resiko itu? Saya harus bangun lebih cepat, saya harus ke perpustakaan mulai dari jam 9, waktu itu belum bekerja, sehingga akhirnya mendapatkan IPK yang memuaskan. Karena kamu yang harus mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur. Iya, kita harus mengatur waktu ya, karena kita hidup di dunia yang kita harus dinamis, kita harus aktif, dan kita itu sangat heterogen. Jadi kalau kamu mau sukses, kamu yang harus memulainya gitu. Kalau katamu hidup bagian dinamis, kalau hidup itu bagai sepeda. Kalau plus dumor lah. Jadi tujuan video ini adalah untuk menginspirasi kita semua lah, sesama anak muda gitu ya. Oke, yang kedua pertanyaan adalah, dalam menggapai cita-cita abang, apakah abang membuat sejumlah tahapan-tahapan gitu? Oh iya, buat. Itu yang aku dapat selama di pandemi, justru makin banyak belajar. Proses ada MMDA. MMDA. Oh iya, apa itu, Bang? Itu menulis target dan merencanakan masa depan. Bukunya Musdalifah. Iya, aku nanti ada fotonya waktu itu. Aku di nanti kita satu tayangkan. rekomendasi ya. Rekomendasi dari guru SMA. Ini baca. Mungkin dari sini kau bisa target. Karena kau udah punya skill. Sayang nggak kau capai dengan bentuk tahap demi tahap. Dari situ kesadar beli buku yang berhubungan dengan buku-buku planning, bucket list yang berhubungan dengan impian 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa. Bahkan aku dicatat nih. Nah, ini nih buku-buku yang kayak gini, mengolah hidup dan merencanakan masa depan. Oke, semua ada tahapannya ya. Iya. Itulah yang saya tahap kayak gini nih. Nah, tuh struktur, Pak. Ada struktural, ada sketsanya ya. Ya, ini yang diajari di buku itu, dan aku selalu menulis tahap demi tahapnya. Tuh. Bagi kita seorang pemimpi memang sangat butuh tahapan ya. Dream planner lah, semacam dream planner. Kita perlu cetak biru, kita perlu semacam blueprint dalam hidup ya. Sama juga kayak saya dengan calon saya, kita selalu buat semacam wish, mimi wish, pipi wish segala macam. Ya memang tujuannya yang untuk dicapai, untuk ditargetin. Apa nih targetnya bulan ini? Jadi setiap 1 bulan kita punya. Oh iya. Apa yang mau kita? Itu dalam bentuk apa? Buku juga? Ya bisa dalam bentuk apa saja, hadiah untuk pasangan gitu. Jadi kan. kalau misalnya aku tanya, sebulan itu ada target? Setiap 1 bulan kita selalu punya target. 1 bulan punya target. Kalau misalnya nih tiba-tiba target itu nggak nanya tercapai balik ya dalam 1 bulan. Boleh kan kita boleh. Dalam 1 bulan itu nggak tercapai. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kita harus kerja 2 kali lebih keras untuk di bulan selanjutnya kita bisa mendapatkan tujuan itu gitu. Dan tujuan kita yang paling besar saat ini adalah tahun depan insya Allah kita menikah. Amin ya Allah. Memang benar, itu ada salah satu ayat Quran. Itu bagian dari target. Bagian dari target. Kan pada akhirnya kita hidup berpasang-pasangan ya. Iya. Karena menikah itu ibadah. Menikah itu ibadah, ya kan? Aku nggak mau kalah. Iya. Insya Allah tahun depan semua nggak boleh kalah. Tapi bukan hidup ini bukan ajang kompetisi. Bukan. Nah, jadi saya mau kasih tahu karena Khairullah mau menikah, aku juga curiga enggak, karena kita udah lama tuh kenal. Ketika kita menikah bukan untuk gengsi ya, tapi untuk ibadah. Betul. Terus kita merasa mampu, terus untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan kan, segala macam. Nah, Allah itu berfirman dalam salah satu surat Al-Qur'an itu, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi emang harus be yourself and start by yourself. Harus mulai dari diri kamu ya. Kalau nggak dimulai ya nggak akan. Bang Mitra nggak akan pernah bisa mendirikan Kimit Production kalau dia nggak mau. Mampu pun nggak akan bisa kalau nggak ada kemauan. Mau dan kemampuan itu adalah 2 hal yang harus bersinergi. Seperti itu ya Bang Mitra. Kalau aku tak boleh tambahin 3. Oke. Mampu, punya waktu. Iya, punya waktu. Jadi kadang orang nih udah ada kemauan, ada kemampuan, tapi waktunya nggak bisa dibelah. Makanya ini berdasarkan pengalaman. Aku kadang punya banyak ikutin sana, ikutin sini, sehingga nggak bisa ini. Harus kita fokus pada satu bidang. Dari situlah belajarnya. Mau mampu punya waktu. Benar kan? Dan harus bisa membagi ya, memilah-milih waktu, kapan harus dengan pekerjaan, kapan harus dengan pasangan, time kapan management penting. Me time, waktu untuk diri sendiri, karena semua hal itu kan membantu proses tubuh kita untuk beradaptasi. Kalau enggak kitanya sukses, badan kita hancur. Iya. Itu kan salah juga. Pernah ngalamin itu. Iya. Saya juga pernah kan? Ya ini pengalaman semua sih, mata pandang semua.
Baik, selanjutnya siapa Bang Mitra orang yang paling berjasa dalam hidup seorang Bang Mitra dalam mengejar cita-cita sampai ke tahap ini, sampai di umur 25 tahun saat ini? Ya pastilah, kalau yang saya tuh, kalau teman-teman ya tahu perjalanan sosial media saya tuh nggak jauh-jauh dengan orang tua, Ya, ya kan. Saya intinya kalau mau dapat saya juga ingat satu pesan orang tua. ya. Kalau mau sayangi saya, sayangi 2 kali lebih sayang daripada saya. Dua kali lebih sayang sama orang tua saya daripada saya. Oh, iya, Itulah jadinya. Makanya kalau inspirasi sampai sekarang berjuang itu yang jatuh bangun jatuh lagi, itu ya orang tua. Salah satunya bunda. Karena kalau laki-laki dekat sama perempuan, Ya, biasa ya gitu. kan? Perempuan dekat sama bapak. laki-laki. Jadi saya itu lebih dekat sama bunda. Gak menutup kemungkinan saya juga sayang sama ayah. Dan Tapi harus dari sisi yang membahagiakan beda. mereka, karena kita nggak pernah tahu hidup, rezeki, jodoh itu kan di tangan Allah. Makanya ketika kita masih ada waktu, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan memang ya orang tua adalah orang yang selalu ada, baik kita ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Sama juga dengan sahabat, sama juga dengan pasangan kita yang mau hidup sama-sama berjuang lah membangun cinta istilahnya. Jangan lupakan orang-orang itu. Karena bisa jadi orang kita sukses karena doa mereka dan bantuan mereka, baik secara moral maupun material. Seperti itu Bang ya. Betul. Tapi menurut kayak beda nggak atau dibeda kategorikan nggak yang orang-orang yang menginspirasi dengan orang-orang yang berjasa? Menurut kayak Iya, tentu ya inspirasi bisa didapatkan di mana saja ya. Kalau istilah fear factor, anywhere and anyone and anytime, anywhere, anyone and anytime. Tapi kalau orang yang berjasa dalam hidup tetap orang tua, pasangan, adik-adik kita. Berarti beda ya kategorinya. Kalau saya pribadi, setiap kali saya merasa lelah belajar dulu ya ketika menempuh pendidikan S2, saya suka pulang kampung. Tujuan pulang kampung bukan cuma ingin menjenguk orang tua, saya mendapatkan energi positif di sana. Saya melihat orang tua saya, oh susah ya cari uang. bagaikan Seperti itu. pulang kampung dapat aura baru ya? Ya kayak dicambuk lah hati kita, oh kita harus segera tamat nih, nggak boleh main-main gitu. Nah, sampai saya bisa lulus. Ya Seperti kan, itu sih. karena saya kenal sama Bang Kay itu memang kerja keras banget lah waktu kuliah sama-sama dia. Ya. Bukan hanya saya yang dibantu untuk skripsi, bahkan kawan-kawan lain. Ya, sama-sama kan? membantu Sama-sama dalam bantu. kebaikan kan, itu bagus ya. Menginspirasi orang. Jadi jangan pernah biarkan orang itu berlari sendiri, tapi rangkul dia untuk sama-sama berlari kan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Abang Mitra. Untuk menggunakan jasa Kimit Production dapat menghubungi kemana Bang? Ini pertanyaan netizen. Nah, nanti hubunginya ke sini. Ya, Ya. sini ya. Bang Kay nanti bantu ya. Iya. Nah, yang pastinya Kimit Production itu pelayanan jasa, teman-teman. Kalau ditanya produknya apa, nggak ada, pelayanan jasa yang berhubungan dengan video, foto, tim pelajar editing. Yeah. Bagi teman-teman yang punya usaha, baik di usahanya apapun itu, baik di guru dan usaha-usaha produk UKM, itu bisa belajar editing sama Kimit Production. Ya, dia Mana- juga buka kelas kok. Iya, Kimit Production itu nanti ada rekanan-rekanannya lagi. Jadi Karena memang tantangan kita ke grup-grup depan gitu. itu adalah digital dan bahasa. Digital ya kita harus paham dengan desain grafis, kita nggak boleh asing lagi dengan hal-hal seperti itu, edit video, dan juga bahasa, selain bahasa Inggris juga bahasa Mandarin dan sebagainya. tahu itu. Terus pertanyaan terakhir nih Bang, sebelum Iya. kita menutup podcast kita, perdana ya, kalau collab perdana ya. dengan Alhamdulillah Bang Mitra perdana ya. Heeh. Apa harapan dan saran Abang bagi teman-teman yang sama-sama sedang berupaya menggapai mimpinya? Oh, bicara mimpi ya. Ya. Ini ada salah satu buku yang aku baca waktu itu. Aku lupa nama bukunya apa. Ngambil kutipan dari mereka. Ya. Jangan bunuh mimpimu, sebab kalau kau akan bunuh, ia hanya sekedar pingsan dan dia akan bangkit dalam bentuk penyesalan di hari tua. Jadi pernah nggak dengar orang tua gini? Dulu om itu udah jadi tentara kayak gitu tuh. Udah saya. Ya berarti om itu selama ini nggak memperjuangkan impian om kan. Baru ada lagi paman. Ini saya tuh kalau saya udah gede, udah saya umur saya kayak dia tuh, saya udah jadi pengusaha besar itu. Loh, kenapa paman kau nggak mau berjuang untuk impian om? Jadi bukan hanya itu, karena dari dulu orang-orang tua dulu itu kalau udah punya impian mereka nggak mengejarnya, tapi mereka mengabaikannya. Makanya dibilang jangan bunuh mimpimu. Jangan bunuh Dia hanya bisa pingsan
dan dia akan kembali bangkit dalam bentuk penyesalan. Nah kayak gitu. Kalau saat saya nih, saya terus mengejar impian saya meskipun di padatnya kegiatan saya di kantor setiap pagi sampai sore atau malam. Saya malam itu harus ada kegiatan buat konten di Instagram saya. Jangan biarkan rutinitasmu membunuh mimpi-mimpimu seperti itu ya. Jangan rutinitas membunuhkan kreativitasnya juga. Kreativitas ya. Itu dia. Makanya Dan saya pengen nambah juga keren nih banget kata-kata Mutiara sebelum kita menutup podcast kita. Salah satu kata Mutiara dari Andre Hirata ya, penulis tetralogi Laskar Pelangi. Beliau menulis bahwa bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. That's all for the time being. It is hope that you have understood our topics, have enjoyed our topic. Thanks a lot for Mr. Mitra Hamdani, the founder of Kimit Production. Oke, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.